yang makan suap ini, Amsal 17:23, yang makan suap ini adalah yang dikutuk oleh Tuhan. Dia yang disebut orang fasik. Kemudian Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Berarti yang memenuhi syarat untuk disalib bukan Yesus tapi Yudas. Ini kan, ya ini argumentasi, ini asumsi. Tetapi Data saudaraku, itu data. Itu data. Itu bukan asumsi, itu data. Itu data. Pertanyaannya, kalau ada persyaratan untuk orang disalibkan menurut Taurat, tidak ada secara spesifik. Alkitab tidak menjelaskan. Oh tidak. Memang Ulangan 21. hukuman Ulangan mati. 21 nomor 22 23. Memang Itu hukuman syaratnya. Syarat disalib menurut hukum Taurat itu adalah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Syarat orang disebut dikutuk Elohim ketika Elohim sendiri yang mengutuknya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Yang melakukan Yudas lah. Ya Yudas. Ya, Terus kenapa harus Yesus? yang melakukan dosa itu yang harus terkutuk siapa? Manusia kan? Iya, manusia. Kutuk manusia. Justru itulah dosa manusia itu disubstitusikan kepada Tuhan Yesus untuk dia Oh, sendiri. tidak bisa Ambil begitu. itu. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Saudara, tidak ada syarat itu di dalam ajaran Yesus bahwasanya dosa ditebus dengan menggunakan orang benar. Enggak ada. Yesus mengajarkan, saudara, di dalam pengajarannya Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada orang Yahudi untuk dipersembahkan? Tuhan atau hewan? Apa? Yang diperintahkan Nabi Musa untuk dipersembahkan sebagai penebus dosa, hewan atau Tuhan? Kalau zaman Musa, zaman Taurat kan darah hewan, masih hewan. Nah, hewan, Ya. hewan kan? Hewan. Beda dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Loh, Yesus itu kitabnya perjanjian lama, bukan perjanjian baru kitabnya Yesus. Tetapi justru setelah dia ada, hidup, dan dia menjadi tumbal, dia menggantikan kita Jadi dari tumbal. dosa kita. Ya, harusnya kita yang disalib, dialah yang naik, dia yang menggantikan kita. Karena itu Lucu. ada Itu di mana poin? tentang kekristenan. Di mana poin itu terjadi bahwasanya orang benar dipakai tebusan untuk orang yang bersalah. Itu itu Paulus. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Itu ajaran yang muncul, kawan. Supaya Itu di dalam ajaran. dia. Itu ajaran yang muncul belakangan itu. Kita harus berpacu kepada pengajaran Yesus, bukan kepada pengajaran yang muncul, yang belakangan muncul. Yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Siapa yang membuatnya dosa? Allah itu yang membuat dia menjadi dosa karena kita. Supaya kita dibenarkan. Dia tidak mengenal dosa. Itu yang kamu baca itu firman Tuhan. Segala firman yang ditulis di dalam kitab ini adalah ilham daripada Roh Kudus, daripada Di mana Paulus di mana Paulus mengatakan bahwa dia menulis berdasarkan Roh Kudus, itu di mana tertulis? kita ini ayat firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan segala ilham yang ditulis. Iya, segala ilham yang diberikan kepada seorang nabi itu adalah firman Tuhan. Sekarang di mana Paulus itu mengaku kalau dia menerima ilham? Ya, orang yang minta ilham kan kelihatan ribuannya, bro. Dia pernah tentang kejahatan. Dia belum pernah menulis tentang kesesatan. Dia menulis tentang etika Syukran. kebaikan, Masya kebenaran, Allah. mukjizat daripada Tuhan Yesus. Gak ada lain. Jadi sekarang mana? Jadi sekarang jelas sekali, jelas yang harus didengarkan Paulus atau Elohim. Ya, dari mana kita bisa tahu? Bisa juga Tuhan berbicara langsung kepada kita melalui firman. Bisa juga dia pakai rasul. Enggak, saya tanya dulu.
Yang mana yang harus kita dengarkan, Elohim kah yang berfirman Bisa. kepada nabi-nabi Yahudi atau Paulus? Bisa Paulus, kenapa Paulus kita tidak bisa Di dengar? mana di mana kemudian Paulus diutus sebagai nabi? Kembali lagi yang diganti bagaimana dia mengatur orang. Yang di Damsik itu beda lagi, itu tema beda lagi. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus di Damsik itu bukan Yesus. Sekarang kita kembali ke tema kita ini, Ini bukan kawan. Yesus, padahal Yesus sendiri sudah aku, ialah Yesus yang kau aniaya. Kok bilang Bukan, Yesus? itu Kristus palsu yang membawa-bawa nama Yesus. Sekarang kita kembali kepada tema ini. Salah menulis. Kembali ke tema kita, kawan. Kembali, Salib oke. itu berkat atau kutuk? Aduh, itu mahal sekali bagi kita. Karena kalau bukan salib itu kita nggak bisa ditebus. Saya ulang lagi. Satu Salib berkah yang itu luar biasa. salib itu berkat atau kutuk? Berkatlah untuk kita. Dalilnya di mana? Tunjukkan ke saya. Dalil. Kalau saya katakan salib itu adalah kutuk, saya jelas katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33, di dalam Ulangan 21 nomor 22 23, salib itu adalah kutuk Tuhan. Sebab orang yang digantung di salib, yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman berada menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyangmu kepadamu, yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jadi dalil mengatakan salib itu kutuk. Coba dalilnya salib itu berkat itu di mana? Silakan. Galatia 13 ayat 13 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kutuk itu kutuk. Ya, di dalam hukum Taurat itu ada kutuk ya. Dengan jalan kita dikutuk. Kutuk lagi. Dengan salah. Dia hanya mengirim. Kutuk lagi. Terkutuklah orang yang Terkutuk lagi. Kutuk. Ya, Ya kutuk. menjadi kutuk. Yang saya tanya, salib itu berkah atau kutuk? Kalau dia berkah, dalilnya mana? Yang Anda tunjukkan cuman kutuk. Dia jadi kutuk. Kita orang Kristen nggak akan diselamatkan. Ya sudah, mana dalilnya kalau salib itu adalah berkah? Ya, kalau dia Mana? Tunjukkan kepada saya, saudaraku, supaya orang Kristen se-Indonesia ini tidak dibodohi terus. sudah mulai jelas, sudah mulai mengerti. Tunjukkan kepada kita ini supaya jemaat-jemaat gereja itu paham, oh selama ini ternyata kita tertipu, ternyata salib itu adalah kutuk. Pertanyaannya boleh diganti. Salib Yesus disalib. Itu Bagi mungkin maksudnya. bagi Kristen salib itu adalah hidup. Itu bagi Kristen, saya hargai itu. Hah? Salib itu adalah jalan supaya Kristen itu memperoleh Tuhan bernama Kristus. Tertulis di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Orang Untuk- Kristen sudah percaya Tuhan nggak perlu lagi bilang memperoleh Tuhan karena salib itu narasi salah. Orang Kristen sejak dia percaya Tuhan sudah memiliki Kristus. Ngapain? Saya masih menunggu dalil di mana disebutkan hukuman salib itu adalah berkah. Silakan. Sudah saya katakan tadi Roma 3 ayat 13. Itu kutuk itu. Iya, karena seharusnya kita yang digantung di kayu salib. Harusnya kita Iya, yang salib itu kutuk. iya, terkutuk orang Ketika digantung. saudara, Bukan, ketika Anda kemudian yang harusnya dikutuk, dipindahkan kutuk itu kepada Yesus. Ya kan? Ya, ya. Kalau Anda yang disalib, wajar Anda melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman Wah, mati. saya nggak mau saya dong. Nah, itu dia. Anda saja tidak mau. Apalagi Yesus. Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus tidak memenuhi syarat. Dia berani, dia mau. Yesus tidak memenuhi syarat. Tadi apa syaratnya orang itu bisa dikutuk, bisa digantung? Syaratnya melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus tidak memiliki dosa itu, nggak lolos dia. Yang kedua, Dia orang itu dikutuk. Orang itu dikutuk oleh Elohim. Yesus bukan orang dikutuk, tidak lolos lagi.
Satu-satunya kandidat yang bisa menggantikan dosa kalian di atas salib itu hanya Yudas. Nggak ada itu tidak dia. Orang yang dia bendahara yang suka makan uang gitu bukan? Itu ketahuan. Terima kasih Anda sudah mengupas itu. Itulah sebabnya dia dikutuk. Yudas itu tidak Ulangan dinubuatkan, 21, ulangan Dia nggak 27. dapat. Terkutuklah orang yang makan uang. Ayo, uang 1700 suap. tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan dia akan naik di kayu salib. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Anda hanya mencocok-cocokkan kitabnya Yahudi. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. 1700 tahun. Syarat disalib pertama melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang memenuhi syarat keduanya antara Yesus dan Yudas? Yesus tidak ada dosa, Yudas dosa, dikutukan. Dia yang dikutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Yudas lolos. Dia yang harus duduk di situ. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwasanya harusnya kalian yang disalibkan karena kalian yang melakukan dosa. Tetapi diserahkan kepada orang yang disalib itu untuk menggantikan kalian. Sementara syarat untuk duduk sebagai orang yang ada di gantung itu harus memenuhi dua syarat. Melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dia dikutuk oleh Tuhan. Yesus tidak memenuhi dua syarat itu. Berarti yang digantung itu adalah Yudas Iskariot. Yohanes 53 ayat 10 ya. Saya baca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai penebus salah, dia akan melihat umurnya akan panjang dan kehendak. Enggak cocok itu, enggak cocok. Karena Yesus tidak memiliki keturunan. Meremukkan dia memang. Dia harus digantungkan. Yesaya itu, Bung. Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan rencana dan ketetapan Allah. Saudara, kitab Yesaya itu kalau Anda baca dari bab 1, Yesaya itu hanya untuk raja-raja Yehuda, tidak ada hubungannya dengan orang Katolik, Roma, Yunani, Kristen, Belanda, Indonesia. Jadi Anda hanya mengambil mencocok-cocokkan supaya ajaran pagan ini masuk ke situ, menganggap bahwa ajaran Anda itu adalah benar. Maaf, tak ada hubungannya itu, kawan. Nah, sekarang Perjanjian lama, Matius 27 ayat 22. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang kau sebut Kristus? Ini kata Pilatus. Dia nggak bersalah loh. nah dia tidak bersalah. Bukan. Memang dia tidak. Nah, sekarang firman Tuhannya Keluaran 27 nomor 23 nomor 7. Dusta jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang benar jangan kamu bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Pertanyaan saya, menurut Elohim, boleh nggak Yesus dibunuh? Menurut Elohim. Menurut Elohim, gimana? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Menurut Elohim, boleh tidak Yesus dibunuh? Kalau Tuhan nggak sebodoh itu bertanya kepada kita kayak pertanyaan itu loh. Loh. Dalilnya ada kok. Mana bisa dia mau bertanya kepada boleh kamu membunuh saya? Dalilnya ada. Keluaran Kalau ada Tuhan 23. mengatakan, boleh nggak kamu Allah membunuh saya? Boleh nggak kamu membunuh Musa? Tidak mungkin ada. Ini teman-teman sekalian sudah mulai cari Siapa itu? pelampung Elohim. kemana-mana. Dalilnya mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, menurut Elohim, boleh tidak membunuh Yesus? Mana Elohim itu berbicara tentang hukum itu kepada siapa tujuannya? Keluaran Kepada bangsa Yahudi, kepada 27. umatnya, atau kepada dirinya sendiri? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menurut Elohim, boleh tidak dibunuh Yesus ini? Menurut Elohim. Kita aja punya hukum positif. Kita membunuh, kita akan dipenjara. Kalau Tuhan bertanya, bolehkah membunuh Yesus? Nggak ada pertanyaan apa. Dia bertanya kepada, bolehkah saya bunuh kepada diriku sendiri? Itu kan pertanyaan konyol itu. Nggak mungkin. Perintah Tuhannya, bro. Yesus itu Jangan siapa? kau membunuh. Yesus itu- Jangan kamu membunuh orang yang Yohanes tidak 10. bersalah. Yohanes 10 ayat 30.
Aku dan Bapak adalah satu. Karena bisa Bapak mengatakan saya membunuh kepada diriku sendiri. Gak bisa lah, boleh saya bunuh kepada diriku sendiri. Itu kan Oke teman-teman, kita anggap saudara kita jiwa baru ini tidak sanggup ya. bukan tidak sanggup. Oke saudara, salam kena Ini dari Bang susah Suma. ini. Bang Suma ini sudah lari. Iya, memang susah. Baik-baik. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang mengatakan bolehkah saya membunuh ini Tuhan Yesus salah? Iya, saudara, saya hargai Bagaimana dia pandangan mengatakan boleh saudara. nggak saya bunuh diriku sendiri? Tanya lagi kepada manusia. Manusia siapa yang konyol yang bisa bilang, oh Tuhan kamu boleh bunuh diriku sendiri? Ini kan nggak mungkin terjadi. Ini pertanyaan Saudara-saudara dong, Muslim kalau jangan minta bertanya. permintaan dulu ya.